Untuk kategori pemerintah daerah dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak dan 100% tepat waktu pada tahun 2014. Termasuk juga penghargaan, ada dua jadinya. Yang kedua yaitu pemerintah daerah dengan UPG terbaik tahun 2014. Yang menarik beliau ini tepat waktu sebagai pimpinan baru langsung on spare, istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mewakili pemerintah Kota Bandung, saya mengaturkan rasa syukur bahwa upaya program anti korupsi khususnya anti gratifikasi ini berjalan dengan baik. The best leadership is leadership by example. Jadi memang dari mulai pimpinannya yang saya ingin memberikan contoh di halaman pintu rumah saya sudah saya tempel tidak menerima apapun yang berhubungan dengan kedinasan. Kemudian dengan sistem terstruktur juga kita terapkan. Sekarang pelan-pelan akan going digital juga. Jadi nanti saya sharing juga bagaimana kultur transaksional ini bisa kita kurangi. Mudah-mudahan walaupun baru 1 tahun 2 bulan, mudah-mudahan ini menjadi kultur baru. Karena dulu kami terpuruk, tapi hasil survei dari Lemhanas, tingkat kepercayaan warga Bandung ke pemerintah kami sekarang di atas 90%. Jadi ini artinya open government, kemudian transparansi, anti korupsi ini betul-betul menjadi sebuah insya Allah budaya baru. Terima kasih untuk KPK atas apresiasi. Akan korupsi cabut. Sudah terang? Oh belum. Lagi. Gratifikasi akan korupsi cabut. Tepuk tangan ke semua. Saya kalau bicara suka banyak gerakan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari istimewa ini saya juga tidak menduga. Saya cuma dibilang ada penghargaan, tapi ternyata ada 3 sebagai pemerintah daerah terbaik di UPG-nya, kemudian terbanyak dan paling tepat waktu. Jadi alhamdulillah. Kami di Kota Bandung, saya sendiri baru dilantik bulan September tahun lalu, jadi per hari ini kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Berikut. Nah, Kota Bandung ini kota ekonomi yang luar biasa. Jadi transaksional ekonominya itu termasuk yang paling cepat se-Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kami itu 9%, Pak. Jadi tercepat se-Indonesia ya. Dengan Makassar hampir sama. Padahal pertumbuhan Indonesia itu cuma 5,2%. Jadi artinya apa? Artinya segala yang dijual di Kota Bandung ini laku. Direktur Pasar Jakarta pernah bilang ke saya, Pak Wali, Bandung ini heran. Yang nggak laku di Jakarta itu laku di Kota Bandung. Ya. Jadi dari sajadah sampai haram jadah itu berseliweran yang tentunya menjadi dinamika kota. Kemudian Bandung ini kota anak muda, dari 2,5 juta itu penduduknya 60% anak muda. Dan alhamdulillah Bandung ini kota yang sangat melek teknologi. Jadi kuncinya sebenarnya kami punya advantage, warganya ini tidak ada yang tidak punya HP lah kasarnya begitu ya. Kita kota sosial media paling aktif sedunia nomor 6, itu Kota Bandung ya. Berikut. Nah, karena pertumbuhan ekonominya periode-periode yang sebelumnya itu segala boleh filosofi pembangunannya, sehingga kami ini kerepotan. Kami ini kedatangan wisatawan 6 juta setahun, kedua setelah Bali ini Kota Bandung. Perputaran uangnya 6 triliun ya, pembangunan apartemen, hotel ini sedang saya kendalikan luar biasa. Dan memang tradisi-tradisi sebelumnya itu selalu tanda kutip kesannya itu ada jatah untuk Pak Wali ya, gitu bahasanya itu. Dibayangkan kalau ada 100 proyek, ya begitulah kira-kira ya. Nah, saya setiap ada investor, saya selalu ijab kabul dengan 3 kalimat. Saya bilang, saya dukung investasinya selama sesuai aturan. Kedua, saya tidak minta apa-apa sedikit pun. Yang ketiga, tolong laporkan kalau ada pungutan liar dan lain sebagainya.
Kalaupun nanti mau membantu karena sudah ada niat dianggarkan, nanti saja kalau proyeknya sudah jadi bikin program sosial. Ini petanya. Jadi di Bandung ini ada buku, namanya buku CSR. Jadi saya kasih bukunya, kayak buku menu makanan. Jadi nanti kalau mau berbuat kebaikan, pilih aja. Halaman 1 tentang pendidikan, nilai sekian. Halaman 5 tentang perhubungan dan seterusnya. Sehingga mereka yang berbisnis tahu sekarang bahwa cost dari berbisnis itu menuju nol ya. Dan kalau mereka mau memberi kepada masyarakat. Kira-kira kultur barunya diarahkan ke sana berikut. Terus, nah saya punya teori sendiri dalam membangun kota. Saya sebut segitiga sama sisi. Sisi pertama itu inovasi. Jadi inovasi sosial, inovasi teknologi, inovasi macam-macam. Memang yang paling banyak ke media taman ya, dari taman film sampai taman jomblo dan sebagainya. Karena itu mudah dilakukan. Tapi sebenarnya yang luar biasa nanti saya sampaikan adalah inovasi di bidang teknologi. Kedua, desentralisasi. Kami merasa kota Bandung ini akan cepat beres kalau lurah camatnya punya inovasi, punya semangat seperti wali kotanya. Jadi di Bandung ini camat lurah saya wajibkan belusukan. Setiap Jumat wajib sholat Jumat di masjid yang berbeda. Wajib makan malam dengan keluarga termiskin seminggu sekali. Wajib nonton bareng layar tancap di malam minggu seminggu sekali. Ini bagian agar mereka tahu siapa warga yang paling harus dibantu. Nah, ini juga sudah mulai positif pergerakannya. Bulan November 2013 kita dikasih rapot merah oleh Ombudsman. Rapot pelayanan publiknya merah jelek semua. Saya pernah lihat di sebuah dinas ya, mau bayar aja kayak masuk penjara Pak. Karena antara yang bayar dengan yang menerima uang tuh dihalangi oleh tali besi. Terus yang menerima setorannya nggak lihat matanya kepada yang kepada yang bayar gitu. Terus sambil makan gehu juga. Wah, pokoknya saya bilang nggak boleh. Standarnya harus perbankan. Kalau perbankan bisa seperti Pak Presiden bilang, Pemkot Bandung juga harus bisa. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah bulan Juni Kota Bandung dapat penghargaan. Sekarang seluruh unit pelayanan kami raportnya sudah hijau. Alhamdulillah itu. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Karena kami tahu diri. Teorinya begini, pembangunan itu agent of change-nya ada 4. Pemerintah ini government hanya 1/4, bisnis capital power 1/4, kemudian masyarakat social power 1/4, terakhir media power 1/4. Jadi sehebat-hebatnya government, kami hanya sanggup membawa 1/4 perubahan. Tapi kalau pebisnisnya nggak kompak, masyarakatnya nggak turun tangan, medianya hanya memberitakan berita negatif misalkan, tidak terjadi sebuah perubahan. Oleh karena itu, kemana-mana sekarang kami bekerja sama. Di Bandung ini kami kekurangan 3.000 PNS, minta ke menteri dikasih cuma 300. Disuruh ngebut, tapi under deal-nya cuma 10%-nya. Apa yang kami lakukan? Saya telepon semua rektor agar yang baru lulus jangan kerja dulu, suruh magang di Pemkot Bandung. Jadi itu cara-cara kami untuk mengisi kekurangan SDM dan seterusnya. Berikut. Nah, terkait dengan pengendalian anti korupsi, kita mengikuti saran dari KPK. Saya undang Direktur Pencegahan. Kebetulan presentasinya luar biasa karena ceritanya tentang neraka dan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Jadi itu contoh yang baik. Kalau mau mengedukasi orang kita itu lebih akan nurut kalau ditakut-takutin Pak. Jadi kalau kita mau merubah kultur, kalau hanya dihimbau-himbau biasanya ya nggak majunya biasa aja. Tapi kalau ditakut-takutin, saya bilang ya, 2027 kalau tidak ada monorail Bandung kiamat planologis. Wah, setelah itu semua gerak bahwa kita harus menghindari krisis. Ketimbang, ayo kita tingkatkan kelancaran lalu lintas dengan proyek ini itu jauh lebih lambat. Jadi teori krisis argumen ini terbantu waktu Direktur Pencegahan KPK datang menunjukkan konsekuensi hukum yang luar biasa. Kemudian berikut. Nah, ini sudah kami sampaikan kepada seluruh unit ya, sampai ke tingkat yang paling bawah. Jadi kalau ada orang yang atau pihak yang memberikan gratifikasi, kita sudah ada SOP-nya. Alhamdulillah Bandung yang paling tepat waktu tadi, karena wajib lapor dalam jangka waktu 30 hari. Nanti
oleh KPK ditentukan statusnya ini milik negara atau memang boleh seperti itu. Tapi urutannya memang berikut. Nah, ini urutan yang sudah kami lakukan. Sekitar 2 minggu setelah saya dilantik, saya tanda tangan dengan Pak Adnan terkait dengan program anti gratifikasi. Saya lanjutkan dengan seluruh kepala dinas harus menandatangani juga komitmen anti gratifikasi. Kemudian ini menurun terus sampai ke PNS-PNS di bawahnya. Kemudian saya keluarkan peraturan wali kota nomor 15 tahun 2014 terkait dengan pengendalian gratifikasi ini. Didetilkan lagi dengan keputusan-keputusan yang lanjutannya. Kemudian kita selama setahun terus sampai ke lurah, ke camat, ke masyarakat kita lakukan sosialisasi dan tentunya kita monitoring sampai saat ini. Saya sudah tempel misalkan ya, tidak menerima apapun itu di rumah saya. Jadi alhamdulillah Lebaran kemarin tidak banyak parcel Pak, ya lain-lain karena mungkin baru buka gerbang sudah baca pengumuman balik lagi memberi parcelnya seperti itu. Jangan bolos tadi ya, korupsi waktu, jangan ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini bagian dari penjagaan karakter. Kalau di Bandung wali kota turun sebagai pembina upacara supaya mengedukasi hal-hal yang mungkin di kelas tidak tersampaikan. Saya kira sekarang seluruh camat juga jadi pembina upacara. Jadi ini jadi sistem sekarang. Di Bandung, Senin pembina upacara itu tidak hanya kepala sekolah melulu, tapi adalah pemimpin-pemimpin di daerahnya di Kota Bandung. Berikut. Nah ini yang membuat terjerat banyak PNS di Kota Bandung. Kami dengan Open Government bersama UKP 4 sudah mengonlinekan banyak urusan. Ya, salah satunya mentransparansikan hibah dan bansos. Jadi di Bandung ini sekarang penerima hibah bansos bisa ngecek ini proposalnya udah sampai mana. Oh baru tahap 1, oh minggu depannya tahap 2, bulan depannya tahap 3 dan seterusnya. Masyarakat juga bisa ngecek ini yang memohon proposalnya bodong apa tidak alamatnya gitu kan. Proposalnya benar apa tidak. Nah ini luar biasa. Sekarang tidak ada lagi dusta di antara kita. Tidak ada lagi ruang abu-abu, masyarakat bisa dengan transparan seperti ini. Berikut, kami mengedukasi dengan video, karena di Bandung ini banyak anak muda kreatif, jadi UPG kami saya bikin videonya. Ini saya sebar kemana-mana, nanti bisa muncul di HP anak-anak sekolah, di warga masyarakat sambil nunggu angkot gitu. Dan harganya murah Bapak Ibu, jadi saya menawarkan usulan, hanya dengan 30-an juta Bapak Ibu bisa punya video yang kualitas kartunnya luar biasa. Ini bikinan anak-anak mahasiswa Bandung. Kan kalau di bawah 50 juta nggak usah dilelang ya. Dengan harga. Nah ini videonya. Ada suaranya? Enggak? Nah ini intinya kami serius terkait pengendalian anti gratifikasi ini. Kita bikin media kampanyenya. Karena saya membawahi tadi 2,5 juta penduduk, saya pergunakan komunikasi yang warga Bandung mudah, yaitu nonton di HP kira-kira begitu. Sehingga mudah-mudahan ditonton terus, nempel di kepalanya. Kalau urusan anti korupsi, anti gratifikasi ini bisa dilakukan dengan melihat. Saya kira kurang lebihnya itu ya, apa yang diupayakan di Bandung. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan berhasil merubah kultur ya. Dari biasanya segala ada transaksi, ada uang pelicin, sekarang betul-betul bersih. Kuncinya tadi the best leadership adalah leadership by example tadi. Jadi saya coba istiqomah sebagai pemimpin karena kuncinya di situ. Kalau pemimpinnya teguh, insya Allah ke bawahnya juga tidak akan runtuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada narasumber ini KPK tidak menyediakan honor, jadi mudah-mudahan ketiga pembicara ini diberikan pahala yang dan diberikan keikhlasan jauh-jauh datang ke sini. Tapi kami memberikan apresiasi ya dalam bentuk latar. Kirain lagi Pak, beda dengan yang tadi Pak, Grato. Ini Grato. Ini bentuk transparansi kami harus sampaikan, tidak ada honor kepada pembicara.
Harus dibuka. Dicari-cari nggak ada amplop Pak di situ Pak. Ada, betul. Baik, terima kasih sekali lagi atas nama panitia kami ucapkan terima kasih Kang Emil. Setelah 1 tahun kita melakukan komitmen dengan KPK dalam program anti korupsi, khususnya dengan sistem anti gratifikasi. Alhamdulillah dalam monitoring KPK selama setahun ini banyak progres luar biasa, yaitu salah satunya konsep anti gratifikasi yang dilakukan, yang sudah kita bikin perwalnya, sudah kita bikin kepwalnya, perwalnya nomor 15 ya, tahun 2014, dan terus kita diseminasi sosialisasi sampai ke seluruh PNS, berbuah pada kepatuhan yang sangat tinggi. Jadi tingkat ketepatan melaporkan yang maksimal 30 hari itu paling tepat waktu, pelaporan juga paling banyak, kemudian sistem kita dianggap untuk ukuran Pemda yang terbaik se-Indonesia. Nah hari ini kita dapat 3 kategori itu, kategori terbaik, kategori terbanyak, dan kategori yang paling tepat waktu. Mudah-mudahan dengan konsep ini, gratifikasi yang biasanya hadir di proses perizinan dan proses pelelangan bisa berkurang dan terus kita sempurnakan. Ini sebuah apresiasi luar biasa dari KPK karena KPK punya cara sendiri dalam mengukur apresiasi. Gratifikasi kalau itu PNS yang terima laporannya ke Bapak atau ke KPK langsung? UPG dulu, unit pengendali gratifikasi. Jadi rutenya itu ke UPG dulu, ketuanya inspektorat. Oh, ketuanya inspektorat. Nanti inspektorat akan melaporkan ke KPK. Nanti KPK akan memilah ini gratifikasi harus disita menjadi aset negara atau ini oke gitu kan. Nah itu nanti ada prosedur seperti itu.